Welcome back to Podcast. Uhuy. Kenapa mesti gitu sih, bro? Cari sesuatu yang baru dong, bro. Aduh, udah bosan lu sama podcast. Enggak, bro, maksud gue kalau lu gitu-gitu aja lu pasti Kayak digilas. basi terus ya. Iya, lu harus cari sesuatu yang baru. Kayak nyokap gue. Apa tuh? Nyokap gue setiap hari ganti masakan yang baru-baru. Lihat di mana tuh, men? Di YouTube. Di YouTube ya? Di YouTube dia bikin apa ya kemarin? Cordon bleu. Oke. Tapi ya kenapa? tapi Yang paling cordon bleu-nya kan biasanya kan ayam ya. Yes. Nah, ini ayamnya dicampur sama udang, men. Jadi lu kayak makan somai. Enggak, itu dengan kearifan lokal, bro. Lu-nya Iya. aja yang enggak paham. Enak tapi enak. Enak ya? Enak. Enak ya, dan itu mungkin nyokap lo kalau udah punya basic itu berarti udah punya basic masak tuh, men. Yes. Bisa diasah dikit tuh, men. Diasah. Jadi lebih ditingkatin lagi di upgrade-nya. Gue udah suruh sih masak itu buat bisnis gitu kan. Cuma dia capek. Karena sekarang gini sih, men, WFH itu yang menarik juga, teman-teman kita juga tiba-tiba jadi chef dadakan. Nah, itu dia. Ya. Kayak nyokap gue kan. Tapi kan nyokap lu udah punya basic. Oh iya. Nah, ini mau nggak mau ya dia harus tetap masak. Lu masak nggak? Sempat nyoba-nyoba masak. Seru ya? Masak seru. Bikin apa ya? Kalau orang bilang masak tuh kayak seni, men. Seni. Nah, Jadi kalau ngomong crafting ya. iya. Kalau apa namanya, men? Kalau baking itu science. Baking itu science, kalau cooking tuh art. Nah, itu menarik tuh. Nah, kita mau ngebahas soal itu. Gimana serius lu? Serius. Gimana caranya kalian bisa punya bakat masak nih, terus kita asah nih, kayak pisau kan kalau diasah kan jadi tajam. Tajam, bro. Nah, ini membuat suatu, biasanya kalian masak cuman oh ya udah masak nasi goreng gitu aja. Yang cuma harga jualnya itu cuma 13.000. Yes. Tapi nanti kalau misalnya kalian bisa bikin nasi goreng tapi harga jualnya bisa 40.000, Yes. 50.000, gimana caranya? Ya ini tempatnya nanti. Pakai lobster kali, men. Mungkin. Iya, Mungkin harganya nggak segitu, bro. Jadi Lebih mahal 100.000 lagi. 100.000. Lobster mahal, man. Nasi koman. Men. Nah, itu yang nanti kita akan pelajarin. Yoi. Kita akan pelajarin apa sih? Perhotelan UMN. Yes. Dan pas banget kali ini kita langsung mau datang ke salah satu labnya di sana. Perhotelan. Nah, nanti akan ngapain aja sih? Tunggu aja, ya. Kita mau ngundang, kita bahkan diundang, bro. Kita diundang. Ke labnya. Kita biasanya kita ngundang, ini kita diundang. Kita kasih tahu aja kali ya siapa Yes. yang ngundang. Yang ngundang itu ada Pak Oke Prawira selaku Kaprodi Hotel Dan Pak Chef Anton Ais. Arianto STPAR MMO Dubai banget ya. Pak Dia Anton, dosen hotel. Yes, Pak Anton ini bisa bahasa Prancis. Oh, yes. Karena beliau sempat jadi chef di France. Bonjour gitu ya. Nah, itu Nanti kita tahu. siap-siapin aja catatan, siapa tahu mau Masak. Nanti kita masak gak sih? Masak ya? Ah, kita masak. Sumpah masak. Mereka dianya. Oh, mereka dianya yang masak. Ya udah nggak apa. Oke. Kita mah tinggal terima aja ya. Asik nih. Oke, nggak usah lama-lama. Kita langsung aja ke sana. Ya? Asik. Oke, kita udah kedatangan. Kita mendatangi. Kita mendatangi. Kita Ya. mendatangi. Ini lab perhotelan. Perhotelan. Di sini udah ada Oke. Pak Oke dan ada Pak Anton. Pak Anton. Biasanya Chef Anton ya. Wes. Pak Anton. Manjur sekali. Oke. Mungkin kita udah lihat Pak Anton tadi udah mulai masak. Kita mungkin mau ngobrol dulu Ngobrol kali ya. Bapak, kita ke Pak Anton dulu Ke ya, Pak Pak ya. Anton dulu ya. Ah. Chef? Ya. Yes. Mantul ini. Pagi, Chef. Aduh. Manggil ya. Mantul ya. Chef juga mau Berakhir Harto. Chef, mau masak apa kita Chef hari ini, Chef? Oke, hari ini kita akan masak salmon crispy skin dengan sausnya krim dan nanti kita akan pakai dengan mashed potato, Wah. grater sama cheese. Wah. Kalau bahan-bahannya apa aja nih yang digunakan? Bahan-bahannya saya pakai salmon, Norwegian salmon. Terus nanti akan ada beberapa vegetable ya, kayak ada onion, garlic, ada butter, potato dan asparagus juga. Oke, kayaknya Kepas nggak cocok, Chef. Biasanya cuma saudara. Yang batar ya, bro. Oke, Chef, selamat masak. Siap. Kita ganti ya, Chef, ya, ke Mr. Oke. Wih. Oke.
Salah. Jangan. Salah. Nggak boleh. Oh, Nggak gitu. boleh, nggak boleh. Ini nggak boleh konten. Nggak boleh gitu ya. konten. Ntar pasti di-cancel. Iya deh. Boleh, Udah. nggak usah di-cut ya. Padahal lucu. Oke, kita langsung masuk aja ke pertanyaan pertama. Pak, sebenarnya nih perhotelan di UMN ini fokus prodinya apa, Pak? Apa yang difokusin ke perhotelan di UMN? Oke, jadi fokusnya itu adalah kepada belajar, itu nomor satu. Oh iya, bener. Bener ya? Saya tadinya nggak tahu loh. Baru tahu. Oke, jadi fokusnya itu adalah kepada perhotelan, jadi di mana lebih kepada fokus operasional hotel. Oke. Operasional hotel yang di mana nanti biasanya di hotel itu akan terdiri dari beberapa departemen. Jadi nanti anak-anak akan belajar bagaimana untuk handle masing-masing departemen tersebut. Seperti itu. Berarti lebih ke operation. Dan perhotelan ini D3 betul ya Pak ya? Ya, betul. Oke. Jadi operasional perhotelan dari A to Z semuanya dipelajarin di Betul di- sekali. Oke. Banyak anak-anak nih Pak yang nanya, kenapa perhotelan D3? Oke, jadi gini, kalau misalnya kita ngelihat nomenklatur dari Dikti, memang ada beberapa jenjang untuk perhotelan. Ada Betul. D3, ada juga yang D4 atau setara dengan D1. Nah, semua ini akan tergantung dari kebutuhan industri. Nah, sekarang ini hotel itu biasanya mereka lebih kepada memfokuskan atau lebih, mengambil anak-anak yang memiliki keahlian khusus, tentunya kepada vokasi. Jadi untuk anak-anak yang D3 itu sangat memiliki kans ataupun kesempatan untuk bisa berkarir di industri hospitality. Bahkan yang lebih besar gitu ya, kansnya akan Bahkan lebih besar. lebih besar ketika mereka mau upgrading juga mereka bisa meningkatkan karir mereka. Oh, Keren abis. gitu ya. Jadi jangan ragu untuk memilih masuk ke D3 gitu Yes, kan? karena peluangnya lebih besar. Betul, kansnya akan lebih besar. Kenapa bisa bilang gini juga bahwa kita ada grup hotel juga ya. Betul. Jadi secara nggak langsung kita juga tahu kebutuhan akan di perhotelan itu seperti apa. Yes. Lanjut, men. Pak, untuk masalah kurikulum nih Pak. Ya ini yang paling dipertanyakan karena kan beda daripada yang lain kan Pak. Ya, Nah betul. boleh diceritain nggak Pak kurikulumnya seperti apa Pak? Oke, kurikulumnya perhotelan itu kita ada pembagian porsinya ada 70-30%. Jadi 70% lebih kepada praktikal, jadi anak-anak akan melakukan langsung di berbagai aktivitas yang lebih kepada teknikal. Kemudian 30% itu lebih kepada teori. Jadi yang dilatih di sini adalah memang kepada hard skill mereka dibandingkan dengan soft skillnya. Keren banget, berarti udah siap untuk benar-benar siap untuk Benar-benar kerja ya? dipersiapkan untuk bisa langsung terjun dan siap kerja ketika mereka masuk ke hospitality industry. Oh, oke. Pak, kalau boleh tahu kurikulumnya ini kan nanti ada masak juga ya Pak ya? Ya, Itu nanti di semester berapa sih Pak? Di semester 1 nanti kurang lebih belajar apa, 2 gitu yang menarik-menarik Oke. Pak? jadi untuk karena ini hotel operation, jadi semua itu tentang perhotelan itu akan ada di sini. Jadi semester 1-2 itu lebih fokusnya kepada room division. Jadi room division itu nanti ada front office, housekeeping, kemudian laundry. Nah, anak-anak akan fokus kepada itu. Kemudian nanti semester 4-5-nya, nah ini mungkin yang menarik itu adalah berbicara mengenai F&B. Oh, Nah, di F&B itu biasanya akan ada departemen untuk yang production, safety, dan juga F&B service. Jadi kalau misalnya nanti masak-masaknya, kalau misalnya anak-anak ingin jadi seorang ya, let's say ingin ikut master chef atau bikin wirausaha, itu bisa nanti di semester 4-5 mempelajari lebih detail atau fokus kepada F&B. Dan di sini pun dipelajari juga ya Pak, berbisnis untuk misalnya memasak gitu. Dipelajari nggak Pak di perhotelan? Ada, jadi ada namanya mata kuliah pendukung. Jadi kalau misalnya tadi saya sebutkan itu adalah kepada mata kuliah inti ataupun core subjek. Mata kuliah pendukungnya lebih kepada teori. Jadi ada beberapa mata kuliah seperti service marketing, kemudian manajemen entrepreneurship, itu dipakai untuk mendukung anak-anak untuk bisa memanage restoran, atau hotel, ataupun kafe. Untuk jadi food vlogger gitu juga bisa dong ya Pak ya? Apa maksudnya yang masak-masak di YouTube itu kan sekarang Iya. lagi booming ya Pak? Siska Suito. Oh, udah gabung Kagak ya? Siska Suito, Oh, udah William beda ya. Ghazali gitu loh. Sorry. Kalau mereka habis semester 4 semester 5 bisa-bisa aja kan? Bisa. Jadi Cool banget. kalau misalnya let's say, karena kan cakupan bisnisnya kan luas. Itu untuk kenapa mulai lapar? Kayaknya nggak fokus. Wanginya Oke, jadi ada di semester 5 itu kita ada namanya food display. Jadi food display itu salah satunya untuk menyiapkan anak-anak untuk menggunakan teknologi. Jadi let's say untuk menjadi vlogger, nanti mereka ada subjeknya untuk mempelajari bagaimana sih menggunakan kamera, bagaimana mengupload ke YouTube, terus kemudian bagaimana sih membuat angle makanan itu menjadi lebih baik. Itu di semester 5 itu mata kuliahnya food display.
Berarti nggak cuma melulu kita ke hotel operation, tapi belajar soal Dapat teknologi juga ya. Jadi bisa blogger, bisa entrepreneur, bisa juga entertainment, itu banyak luas. Keren. Jadi, nah lanjut Pak, kan tadi kan kita bicara soal masak, terus ada room division. Itu ada ininya nggak Pak, sertifikasinya atau gimana? Setiap masing-masing. Jadi untuk setelah selesai anak-anak itu magang, mereka akan magang semester 3 dan semester 6. Oh 2 kali ya Pak? 2 kali magang. Kalau mau 3 kali boleh, tapi harus banyak program lagi. Doyan kayaknya. Doyan ya. Lagi bro. Oke, jadi setelah mereka magang semester 3, itu anak-anak diwajibkan untuk mengambil uji sertifikasi atau uji kompetensi. Nah, itu kita bekerja sama dengan BNSP, jadi sertifikasinya itu adalah berlakunya internasional, dan untuk BNSP itu berlakunya ASEAN. Regional. Jadi udah tingkat internasional? Sudah bisa dibilang seperti itu. Jadi sehingga akan memudahkan ketika anak-anak untuk mencari pekerjaan. Karena kan salah satu yang ditanyakan oleh pihak hotel itu adalah memiliki sertifikat kompetensi apa. Nah, anak-anak bisa menunjukkan. Jadi mereka punya 2 sertifikat kompetensi untuk bidang room division dan juga bidang F&B. Oke, cool. Keren banget. Ini wanginya udah menusuk banget. Jadi kita mungkin beralih ke chef dulu kali ya. Chef, udah sampai mana nih chef masaknya? Chef? Ini salmonnya sudah matang, kita tinggal lihat nanti kondimen sama pendampingnya ya. Wah. Krim-kriminya belum chef. Ya. Chef kalau lagi masak itu tuh teringat apa sih chef? Mungkin ada pengalaman nggak chef lagi masak itu dia teringat pengalaman berasa masak di mana gitu chef? Ya, kalau lagi masak biasanya saya ingat waktu kecil. Wah. Saya suka bantu orang tua waktu saya kebetulan waktu kecil orang tua saya punya restoran yang kecil, jadi saya bantu untuk persiapan. Karena masih kecil. Restorannya gede. Dan chef ini juga nanti ngajar ya di Iya, saya ngajar di kulineri. Jadi kalau mau bikin, udah nggak usah bikin Indomie lagi, bikin salmon. Nanti Jangan Indominya kayak pakai Kevas. salmon. Ya kayak Kevas, makanya lele. Balik Pak? lagi ke Pak Oke nih ya. Yes. Pak, kalau D3 perhotelan di UMN, apa bedanya dengan D3 perhotelan di tempat-tempat lain? Oke, secara garis besarnya sebenarnya untuk pendidikan vokasional itu hampir sama. Iya. Hampir sama ya, karena kan semua tuh ada level KKNI-nya, kemudian juga ada standar kurikulum yang harus ditetapkan oleh kampus. Nah, pembedanya kita itu adalah yang pertama itu adalah kita kondak untuk mata kuliahnya menggunakan bahasa Inggris. Oke. Jadi semua anak-anak itu kita wajibkan untuk menggunakan bahasa Inggris, baik itu dalam kehidupan sehari-hari pergaulan mereka ataupun juga ketika dalam kelas. Kemudian assignment, final exam juga menggunakan Semuanya bahasa bahasa Inggris. English. Good. Kemudian yang kedua itu adalah kita lebih memfokuskan ke anak-anak untuk bisa mempersiapkan diri untuk menjadi seorang entrepreneurship. Jadi kenapa entrepreneurship? Kenapa kita memiliki kerjasama dengan Skystar Venture? Pernah dengar Skystar Venture? Itu sering banget ya, sering Ya. banget. Jadi kita mendorong anak-anak untuk bisa ikut program Skystar Venture, sehingga nanti ketika di semester akhir itu mereka akan membuat panel project yang dimana nanti mereka bisa memiliki kesempatan untuk mempresentasikan proposal bisnis mereka untuk bisa mendapatkan kesempatan untuk bergabung dengan programnya Skystar Venture seperti itu. Jadi nggak melulu soal nanti perhotelan D3 pasti bisa semua orang, pasti nggak kayak gitu Iya, ya. kan Mindsetnya selalu udah nggak gitu. Membuka kesempatan untuk membuka lapangan pekerjaan. Betul, betul. Cool, keren banget. Nah, ini yang pasti bakal ditanyain juga nih Pak. Lagi-lagi kan perhotelan nih, banyak juga yang sukanya hobinya masak nih Kak, segala macam. Terus pasti dia bakal nanya, kalau misalnya masuk perhotelan, prospek karirnya itu seperti apa? Itu Pak, boleh jelasin Pak? Oke, jadi kalau misalnya untuk hospitality itu sebenarnya hospitality itu luas. Jadi mungkin sekarang ini orang hanya fokusnya kesannya tuh hanya kerja di hotel, hanya kerja di restoran. Betul, benar. Tapi sebenarnya di hospitality itu banyak sekali yang dipelajari sehingga anak-anak lulusan hospitality atau hospitality school itu bisa bekerja dimanapun. Jadi salah satunya selain di hotel ataupun restoran, entrepreneur, mereka bisa bekerja di kapal pesiar. Kemudian segala airlines itu bisa. Itu segala sesuatu yang berhubungan dengan hospitality itu anak-anak bisa masuk.
bahkan termasuk hospital, Yes. kan? Karena banyak yang bilang hospitality itu kesannya hospital, hospitality itu bukan hospital ya. Iya sih, dulu gua kira juga gitu sih. Hospital lu pikir rumah sakit? Dulu banget waktu gua mau kuliah. Ternyata belajar kayak gitu. Berarti untuk yang menyangkut pariwisata juga pasti bakalan bisa juga ya Pak? Bisa. Jadi anak-anak ya kalau misalnya mereka tertarik untuk, mereka bisa juga salah satunya bekerja di Kementerian Pariwisata juga bisa. Jadi PNS itu bisa, karena memang di kementerian juga menerima anak-anak yang lulusan proporsional untuk bisa ditempatkan di daerah-daerah untuk pengembangan daerah wisata di suatu daerah tertentu. Karena pengalaman banget sih kalau di daerah timur itu kan wisatanya bagus-bagus. Betul. Cuman memang tenaganya. Yes. Nah, itu yang tapi secara garis besar berarti peluang karirnya pun juga jauh lebih besar kan dengan adanya itu. Pak, kalau tadi kita ngomong masalah magang, sebenarnya anak UMN ini penyebarannya udah sampai mana sih Pak? Udah hotelnya tuh skalanya kayak gimana Pak? Boleh mungkin disebutin nggak? Untuk program magang yang 2 kali itu, jadi kita sudah menjalin kerjasama dengan beberapa hotel, baik itu lokal maupun interlokal. Internasional. Interlokal telepon. Internasional. Nah, jadi kalau misalnya untuk lokal sendiri kita punya sister company-nya, kita memiliki di Santika. yang memiliki Santika Hotel, kemudian ada Amaris, kemudian ada Kapi. Di luar yang selain itu juga untuk yang lokal kita menjalin kerjasama dengan beberapa seperti Kapi Group, kemudian juga ada yang di dekat sini di Gading Serpong, hotel apa? Jahat. Yang juga ada, terus kemudian kita memiliki kerjasama dengan Hyatt, kemudian Pinsky, Paragon, terus kemudian ada di Bali ada Vince Diesel. Buat yang belum tahu, Pak Oka pelawak loh. Kapan lagi punya kapal di seperti ini ya kan? Ada ya Pak ya, di Bali juga tersebar. Di Bali ada, Bali merupakan salah satu tempat favorit untuk anak-anak magang. Banyak ya Pak yang magang sana? Lebih banyak yang memilih di Bali dibandingkan dengan Jakarta. Pasti sih. Soalnya jauh dari orang tua. Mungkin positif aja, mungkin suka ketemu bule kan. Iya. Siapa tahu ketemu jodoh. Mungkin. Kan? Mungkin. Bisa aja udah. Kadal. Lanjut. Oke, langsung ke lab ya Pak ya. Labnya Pak. Lab. Nah, di sini kita ada lab apa aja Pak? Oke, untuk mendukung perkuliahan praktikum, jadi kita punya lab front office itu di depan dalamnya. Kemudian ini kita sekarang lagi berada di area lab restoran. Di belakangnya ada bar. Kemudian kalau kita lihat botolan itu ya, itu semua botol minuman semua yang dipakai anak-anak untuk praktek. Bapak minum? Gak boleh. Oh nggak boleh. Kalau lagi praktek boleh. Kok kayak dalam hatinya iya dah. Iya, tapi nggak akan bilang. Lanjut Pak. Oke, ini ada lab bar, kemudian sebelah sana ada lab food production, kemudian ada lab pastry, kemudian nanti di bagian belakang di balik tembok ini ya, bisa kelihatan balik tembok ya. Kelihatan Pak. Itu ada lab housekeeping dan di sebelah sana nanti ada lab laundry. Jadi ada 5 lab utama yang akan digunakan anak untuk praktek. Lengkap ya itu ya Pak. Lengkap. Saya dengar-dengar juga ini ya Pak, apa even roomnya pun sendiri ngikutin standarnya sama perhotelan ya Pak? Ya, betul. Jadi memang didesain sedemikian rupa sehingga anak-anak mendapatkan atmosfer ataupun ambience-nya ketika mereka berada di kamar hotel. Jadi mereka nggak bakal kagok lagi ya Iya. kalau misalnya kerja di perhotelan. Keren banget. Parah. Dan ini Pak, ini pasti bakal ditanyain juga kalau misalnya kita di lapangan Pak. Prestasi apa sih yang sudah dikeluarkan untuk teman-teman di perhotelan ketiga ini Pak? Oke, untuk prestasi mahasiswa, kita aktif untuk mengikuti beberapa perlombaan yang memang bidangnya adalah hospitality. Jadi ada perlombaan internasional yang yearly, itu let's say seperti salon kuliner, terus kemudian juga ada SIOP, untuk culinary competition, terus kemudian ada beberapa kampus yang mengeluarkan kompetisi yang sifatnya nasional, dan itu kita biasanya selalu ikut dalam kompetisi tersebut. Nah, untuk prestasinya kemarin untuk yang selalu competition ya lumayan kita bisa mendapatkan medali emas. Sombong bener. Emasnya 26 karat. Enggak ada ya. Kirain Mas Kepas. Emas ya, jadi kompetisinya untuk bidang pastry. Pastry. Ya.
Nah itu kalau misalnya kita mau ngelihat hasil karyanya mahasiswa tuh Pak, teman-teman pengen lihat, aduh kayak gimana sih hasil masakannya, itu bisa dilihatnya di mana sih? Ya, jadi untuk semua kegiatan yang berhubungan dengan perhotelan UMN, kita memiliki IG-nya, ada di bawah sini ya. Jadi ada di UMN Perhotelan IG-nya, itu tolong di like, nanti di follow. Ya nanti ya teman-teman ya, jangan lupa Pak Produser jangan lupa ya. Jadi semua aktivitas itu biasanya kita akan upload di sana, itu baik kegiatan praktikum, kegiatan perkembangan, atau juga event-event yang biasanya kami adakan di perhotelan UMN. Annual programnya apa Pak? Annual activity yang biasa dilakuin sama anak-anak? Oke, jadi untuk anak-anak himpunan mahasiswa perhotelan sendiri biasanya kami mengadakan namanya disebut dengan Hotfest. Hotfest itu adalah singkatan dari Hotel Festival. Yes. Keren. Jadi kegiatan ini salah satunya adalah ada kegiatan lomba, kemudian ada seminar, kemudian ada bazar. Nah itu diperuntukkan untuk kalangan umum, di mana yang menjadi pelaksananya adalah anak-anak mahasiswa himpunan perhotelan UMN. Keren banget. Nah, apalagi nih men kira-kira yang mau tanyain? Mungkin gue bakal nanya ke Chef Anton dulu, kan lagi masak-masak. Chef, Ya. dari dulu memang kesukaannya masak atau gimana Chef? Ya, pada awalnya karena masih kecil sering lihat orang rumah masak gitu ya. Jadi kenapa enggak gitu? Artinya hobi ini bisa juga dibuat sebagai penambang hidup. Gitu. Di awal mulanya memang harus yang memang menyukai atau masak. Untuk sesuatu yang lebih baik itu kalau kita mengerjakan sesuatu yang kita suka. Jadi kalau Pak Oka sendiri gimana Pak? Untuk masuk perhotelan sendiri, mereka harus punya ini khusus nggak sih Pak? Keahlian khusus kah atau kesukaan terhadap sesuatu mungkin? Kalau misalnya kalian khusus, enggak ya, karena kan nanti kan di sini kita akan melatih mereka untuk bisa beradaptasi dengan industrinya. Nah, hanya saja yang dibutuhkan itu adalah ya mereka harus memiliki passion dulu. Jadi memang seperti yang disampaikan oleh Chef Anton, harus suka dulu. Kalau misalnya kita mempelajari sesuatu yang kita tidak suka, hasilnya tidak akan maksimal. Betul. Percaya Pak. Iya. Mau masuk ke kuliah manapun, ketika udah nggak suka ya tidak akan bisa maksimal. Jadi yang paling utama itu harus punya passionnya dulu, kemudian setelah itu baru bisa memilih akan terjun di mana, mengambil kuliah apa, pekerjaan seperti apa, itu baru bisa. Oke. Mungkin Chef sudah selesai masakannya Chef? Ya sudah, sekarang kita tinggal plating. Wih. Waktu 10 menit lagi. Kalau kalian belum tahu nih anak-anak perhotelan asik-asik. Iya. Kalau di perhotelan tuh yang gue kenal Pak Oke, Pak Anton, Chef Anton, Bu Ades, sama ada satu lagi, Mbak Ica. Bu Ica. Terus sama satu lagi ada ya Pak ya? Ya Pak. Nggak tahu, ada nggak? Mau ada atau nggak dia ada? Ada teman lagi ya? Ada Misioan, terus ada Paringkan. Banyak ya. Oh, banyak sekarang. Sudah berkembang biak. Mulai digunakan. Tandanya maju bro. Dan yang gue tahu Chef Anton ini bisa bahasa. Oh iya. Saya tadi podcast ini. Nah, benar nggak Chef? Coba Chef. Ngomong apa nih? Hari ini masak apa? Alors, tout le monde, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se cuisson, c'est la poisson de saumon avec la crème la sauce. J'espère que vous allez bien alors. Oh iya. Oke. Kalau nanti kita kasih taruh letter. Pak Produser jangan lupa. Pak kok bisa bahasa apa lagi Pak? Bahasa ada nggak? Kongo. Ada diajarin gitu nggak sih Pak di perhotelan kita selain bahasa Inggris? Ada, jadi selain bahasa Inggris, bahasa Indonesia wajib lah ya. Bahasa Indonesia wajib. Kemudian nanti juga ada seperti Pak Anton, kita akan ada sampingan untuk bahasa Prancis. Jadi kenapa sih mesti mempelajari bahasa Prancis? Karena banyaknya terminologi perhotelan itu menggunakan bahasa Prancis. Oke, cool. Jadi makanya Chef Anton itu fasih menggunakan bahasa Inggris. Karena Chef Anton itu sering mengkonsumsi onion. Oh, pantes. Kok saya onion nggak ini? Ya, karena Chef Anton pernah lama tinggal di Prancis ya. Oh. Berapa lama Chef di Prancis Chef? Masih anom. Waktu itu jadi chef juga di sana. Kerja terus kalian ngelatih bahasanya.
Sekarang kita mau Langsung menuju ke Pak Anton. Ya, kayaknya makanan ini udah selesai. Jadi kita plating Yes, sekarang oke. ya. Kita ada tadi kita buat cream sauce, Yes. lalu ada mashed potato, dan tadi saya punya tomato cherry yang saya panggang. Ya. Kirim udang gitu, Chef. Jadi kita plating dulu. Kebetulan nih kita lapar ya, udah jam makan siang. Kita lagi siang. Iya dong. Ini potatonya saya kasih krim. Nah, ini menarik banget ya. Coba yang membedakan makanan atau makanan yang berkelas atau daging yang datang dari bahannya itu berkualitas. Gue pernah makan di Bottega. Wush. Itu salmon. Bottega dari sepatu ya? Iya ada. Cuma ini beda. Waktu itu gue makan apa salmon apa gitu 300.000 men. Gitu. Ya, pakai apa? Pakai kredit card. Cicilan 6 bulan. Sebulan biar 50.000. Salmonnya udah nggak tahu gimana. Kalau lihat pinggir di orang aja berat tuh. Aduh. Ini menarik nih ya. Sudah jadi chef ya? Sudah? Wah. Ini nih, teknik. Alright. Di Proten diajarin untuk teknik fotografi itu nggak sih Pak? Ada Ada, kan? teknik fotografinya itu tadi di semester 5. Nah ini kan salah satunya kan teknik plating lah. Teknik plating ini nanti masuk ke dalam subjeknya food display. Oh, food display. Jadi nanti akan belajar bagaimana untuk membuat presentasi yang bagus sehingga itu akan menarik untuk dilihat dan juga dinikmati. Jadi yang dipelajari itu bukan hanya membuat makanan yang enak, tapi juga bagaimana platingnya supaya itu bisa menjadi bagus. Menarik. Soal di Instagram kan sekarang lagi buat apa plating-platingan itu gimana sih makanan yang kelihatan enak dilihat Betul. gitu. Keren. Sedap. Ya, sudah selesai. Nah, Mau nyicip apa mau lihat aja? Lihat aja. Pak masa udah diundang? tahu udah diundang. Udah diundang. Pak produser kita ke sana atau ke sini aja? Oke. Ada Ya, kita menit. harus berdiri kayaknya pas kita pas gak enak kalau udah dimasakin tamu masa duduk-duduk aja sih. Oke. Aduh. Ini kalau untuk dapur sendiri ada berapa lab Pak? Katanya dibagi jadi 3 ya? Atau di panjang banget soalnya dari ujung ke Oh iya, jadi untuk labnya itu kan di bagian paling depan itu ada serving area. Oh, sorry. Jadi serving area itu adalah area nanti di mana anak-anak akan menyajikan kepada tamu setelah mereka preparation. Nah, yang bagian tengah itu disebut dengan si preparation area. Nah, di situ tempat anak-anak akan melakukan praktikalnya. Oh. Jadi penyiapan bahan, pemotongan, pemasakan itu ada di preparation area. Nah, yang paling ujung itu adalah ada 4 malah ya. 4 ya? Ada pastry dan ada bakery. Jadi pastry dan bakery itu ada dibagi 2. Jadi pastry itu lebih berbicara yang lebih banyak yang cold product kayak misalnya cake, coklat itu di pastry. Yang bakery-nya itu lebih kepada bread, area panasnya. Jadi tetap dipisahkan area. Kok keren banget. Mantap. Mas Abah, Tinggal udah jadi ini. Oke. Wah. Pak, ini hasil ini salmon crispy. Alright. Silakan dicoba. Oke. Kita lagi datang memang
Mau? Bentar ya. Kayak anak zaman sekarang gitu. Iya bener. Iya. Bon appetit. Bon appetit. Bon appetit. Bon appetit. Ya kan? Kenapa gua foto karena anak zaman sekarang hobi Sebelum foto. makan foto dulu. Iya, bukannya berdua tapi foto dulu. Iya, iya. Tapi beda sama anak perhotelan UMN ya. Fotonya lebih berkelas, Bro. Udah boleh cicip ini? Chef, boleh Boleh, cicip, Chef? lanjut silakan dicicipin. Poke. Bon appetit. Jangan. Bon appetit. Poke. Ayo, Pak. Iya. Serius nih, Pak? Iya. Udah, kita angkat aja kali, men. Hah? Kita angkat aja. Gak ada, kali. motongnya gimana, Bang? Di sini dia, dipotong. Kan Oh gitu ya? Kita kan cobain aja dikit, Alright. gitu ya kan. Teman-teman mau? Cobain ya nanti ya. Bikin sendiri. Kita cobain aja ya. Oke. Enak. Normal. Jangan sampai habis ter pada bete nungguin kita. Gimana? Enak-enak, Pak. Enak tuh enak banget. Enak banget. Enak banget. Karena ininya chef garing. Kulitnya crispy. Kulitnya Iya, kulitnya crispy dan krimnya tuh pas, nggak gitu ngenekin dan enak. Enak. Oke, mungkin kalau kita ngomongin perhotelan lebih lanjut bisa jauh banget, panjangnya bisa seharian gitu kan. Bentar, gue mau nanya dulu sama chef. Oke, boleh. Bahasa Inggrisnya enak. Bahasa Inggrisnya enak. Bahasa Prancisnya enak apa, chef? Kalau enak itu kita biasa bilangnya sebong. Ini C'est bon. enak, tapi biasanya kalau Untuk kita makanan. ketemu sama chef yang ada di sana Yes. untuk sedikit membuat chefnya itu bangga, dia akan bilang c'est merveilleux. Bisa nggak lu ngomongnya? Pak produser nanti tolong ya. Chef. Gitu. Pokoknya itulah. Merci. Semarbe. Merci. Merci artinya Merci, terima kasih. Ya. Sebong, Sevarmeyes kalau untuk chefnya khusus. Iya, Merci untuk terima kasih. Bonjour. Ini pembelajaran ya. Oke. Thank Itu you. aja, thank you banget. Chef Mr. Anton, terima kasih. Pak Oke, terima kasih banyak. Anton. Nanti mungkin kita akan undang lagi, lebih lengkap lagi Yes. desainnya. Masakin yang lain. Masak mulu. Gantian yang lain ya chef ya Pak. Nanti mungkin kita akan gali lebih dalam lagi. Oke. Setelah ini semua selesai kita pasti akan undang lagi. Jadi Yes. jangan kapok-kapok chef. Kalau Thank boleh you sih so kita much. diundang lagi. Ya, thank you Pak Oke. Merci, Oke, merci. terima kasih. Merci. Oke, gila kenyang banget ya. Kenyang banget. Enak lagi. Enak banget. Ya iyalah chef bro. Iya. Aduh, itu kalau dimakan kalau pas tanggal-tanggal muda ya, bro. Ah. Tanggal tua mah ya nggak berani gua beli-beli kayak gitu. Nah, ini juga ada informasi yang gak kalah enaknya, Yes. bahwa pendaftaran perhotelan UMN masih, masih terbuka dibuka sampai Jadi sekarang. kalau misalkan kalian mau jadi chef, langsung silakan aja. aja. Ya daftar di perhotelan kita di 3. Caranya gimana Kak? Caranya kalian bisa cari-cari informasi lebih lengkap di website kita di www.umn.ac.id atau langsung daftar aja di pmb.umn.ac.id, dan masih ada promo menarik yaitu free formulir dan masih ada beasiswanya. Free formulirnya caranya kalian langsung aja tulis free form, itu sebelum submit ada kolom free kode voucher. gue lupa terus. Dari minggu lalu ya. Ada voucher ya, isinya free form FREE FORM digabung semua huruf besar semua. Ya. Dan langsung aja di infonya itu ada di sosial media kita. Di sosial media ada di website juga. Nah, sosial media kita itu di YouTube ada, Facebook ada, di Instagram juga ada. Semuanya di @Universitas Multimedia Nusantara dan Yes. di Instagram ada satu lagi. satu akun lagi yaitu @pmb.umn. Yes, jangan sampai ketinggalan karena Banyak info di sana. info di sana juga. Kuota kita juga terbatas ya, Mas. Betul. Nah. Jangan sampai kalian kehabisan ya. Bener banget, dan fair info juga bahwa perhotelan kita juga terbatas juga Betul. gitu. Semuanya terbatas. Semua terbatas. Oke, teman-teman. Dan kalau mau konsultasi tatap muka, kalian bisa langsung klik link Linknya- Zoom linknya di sini ya. Ya, ada di mana lah itu. Nah, nanti kalau misalnya kalian mau tanya lebih lanjut lagi via chat, kalian bisa buka di website kita, itu baik nomor marketing, kalian pilih salah satu, atau di pop-up WhatsApp. Yes. Ya. Oke, gitu teman-teman, sekian dari kita berdua. Jangan lupa juga untuk follow kita IG kita IG berdua. kita. Gua di @kevasaripsen. Dan gue di Andrianto GP. Mungkin segitu aja dari kita. Stay safe, tetap kuat, tetap sehat. Tetap ketemu kita di Spotcast.